Karena mungkin finansial kurang, wajah kurang oke, mungkin bagi temen aku kurang apa ya, katakanlah kurang sek gitu ya, atau orang Banyumas gitu ya mas. Nah, ternyata dengan pilihannya dia pilih yang laki-laki mapan. Nah, dia menolak yang laki-laki yang wajahnya kurang ganteng, katakanlah finansialnya juga berkurang, kurang ya. Tiba-tiba dia ketawa-ketawa sendiri, terus ada kayak sosok kuntilanak masuk. Aku merinding jadinya. Ada sosok kuntilanak yang merasuki tubuh si Pandu Wulung Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Laskar Pandu Wulung yang telah menyiapkan tempat bagi kami. Di sini saya akan menceritakan kisah nyata dari teman saya yang pernah mengalami yang tidak masuk akal. Bu tahu di sini itu tahu Padepokan Pandu Wulung itu dari siapa? Saya tahu Pandu Wulung ini dari teman saya. Oh gitu. Kemudian saya diajak ke sini. Ibu percaya gitu dengan Master Pandu Wulung ini bahwa beliau percaya. itu bisa membantu dan memberikan solusi dan jalan keluarnya gitu. Ya percaya karena apa ya, sudah banyak fakta-fakta yang bisa disembuhkan, yang sudah bisa teratasi. Kalau begitu monggo Ibu mau menceritakan apa yang kata Ibu tadi, mau menceritakan tentang sahabat Ibu ya yang Ibu pernah tahu lah istilahnya gitu tentang sahabat Ibu itu, dan juga mungkin masalah pribadi Ibu juga gitu kan. Monggo Ibu ceritakan. Terima kasih mas. Iya, ini kisah nyata ya. Saya punya teman perempuan dengan umur yang sudah menginjak dewasa waktu itu ya. Dia yang namanya sudah dewasa, ya tahu lah ya, namanya laki-laki ya. Ini kan laki-laki perempuan. Ketika dia ada hati, kemudian hanya satu laki-laki, tapi ada satu laki-laki lagi yang hadir ya. Ternyata dengan datangnya laki-laki itu kan perempuannya nggak tahu ya, perempuannya nggak tahu bahwa laki-laki itu mau berbuat baik mau nggak, kita si perempuan itu nggak tahu. Nah di saat itu si perempuan itu disukai dua laki-laki, yang satu yang laki-laki kurang finansialnya kurang lah ya, terus yang satunya lagi laki-lakinya mapan, dia punya wajah oke lah ya, tampan. Ternyata beriringnya jalan, berganti bulan, hari, bulan, dan tahun, ternyata si laki-laki itu suka banget sama si perempuan. Perempuan itu. Iya, perempuan itu. Nah, karena mungkin finansial kurang, wajah kurang oke, mungkin bagi temen aku kurang apa ya, katakanlah kurang srek gitu ya, atau orang Banyumas gitu ya mas, kurang srek. Nah, yang satu lagi juga ada laki-laki juga yang hadir karena suka sama si cewek itu. Nah ketika dia melihat, mungkin yang menimbang-nimbang lah ya, perempuan mana yang milih, kan dia punya pilihan seorang wanita ya. Nah, ternyata dengan pilihannya dia pilih yang laki-laki mapan. Nah, dia menolak yang laki-laki yang wajahnya kurang ganteng, katakanlah finansialnya juga kurang ya. Nah di situ tiba-tiba si perempuan itu ketika dia dengan menyendiri kayak ngelangut gitu loh mas. Nah kok tiba-tiba dia ketawa-ketawa sendiri, terus ada kayak sosok kuntilanak masuk. Aku merinding jadinya. Ada sosok kuntilanak yang merasuki tubuh si perempuan itu. Nah seiringnya jalan hari demi hari, kadang-kadang setiap saat ketika dia sedang sendiri muncul lagi. Jadi setiap teman Ibu itu sendiri, iya kayak ngelangut gitu. Muncul sih, dia ketawa-ketawa sendiri, terus ada sosok kayak kuntilanak masuk ke tubuh, terus bunyinya kayak kuntilanak kalau ketawa. Jadi suaranya kayak suara. Iya.
kadang tertawa sendiri kayak gitu. Nah, itu ibu menyaksikan langsung ya? Iya. Ya karena itu sahabat ibu gitu. Oh ya, namanya juga sahabat, Mas. Siapa yang nggak tegang lihat dengan temen yang seperti itu, kayak miris gitu kan. Aku sendiri merinding. Terus mungkin dari situ, terus itu teman ibu itu sempat dibawa kemana? Berobat istilahnya ke orang pintar atau kiai gitu? Iya, paranormal ya. Berobat ke paranormal kayak kiai lah ya. Nah, ketika dibawa ke kiai, orang pintar ya, dibawa ke orang pintar, aku kan ikut ya Mas, sama dia, sama saudaranya juga ikut ke lokasi ya. Nah di situ, nah yang paranormal itu mengatakan ini bukan main-main gitu kan, ini ada yang ada agak iri gitu loh. Nah ternyata si laki-laki yang seberang, yang finansialnya kurang itu, yang wajahnya katakanlah kurang ganteng, agak udah jelek apa lah gitulah. Nah dengan jarak jauh dia yang masukin ke tubuhnya si perempuan itu. Oh, jadi dengan apa ya, kayak tenung. Oh, jadi mungkin karena dia merasa dia ditolak gitu, jadi sakit hati ya dari mungkin dukun dan diguna-guna gitulah, bisa juga kirim gitu. Mungkin ada iri juga ya. Nah ketika itu si perempuan itu masih tidur. Terus akhirnya dengan jalan seperti itu agak teratasi. Tapi belum maksimal Mas. Masih terkadang kalau dia lagi ngelangut, termenung, kayak pikiran kosong itu langsung masuk. Sering gitu? Iya, sering. Sudah dibawa orang pintar ya? Iya, mungkin ini baru satu kali ke orang pintar. Nah, akhirnya si cowok itu kan yang bawa ke paranormal itu ya. Cowok yang satunya yang agak finansialnya yang katakanlah oke lah ya, wajah dengan wajah oke. Yang bawa kan dia juga ikut sih. Nah, ketika itu si paranormalnya bilang gitu, katanya dia dirasuki apa istilahnya ya Mas, kalau yang dirasuki kayak dimasuki jenis kuntilanak gitu, dibikin dia kayak seperti gila. Nah akhirnya seiringnya berjalannya waktu, hari, minggu, bulan, nah di bulan berikutnya ternyata dia datang lagi ke si dukun itu, ke orang pintar, ke kiai, datang lagi ke sana. Terus akhirnya si laki-laki itu, si perempuan itu ya, ternyata lama-lama dekat dengan yang membawa yang bawa dia ke si kiai. Oh, yang bawa dia berobat ya. Akhirnya lama-lama dia suka banget. Tadinya kan nggak suka ya, maksudnya sukanya sedikit gitu ya, karena masih bimbang sih ya. Akhirnya dia suka total. Terus akhirnya dia sembuhin. Karena apa? Si perempuan itu kan suka banget, sudah istilahnya tresno banget, tresno total gitu kan. Akhirnya dengan itu akhirnya balik lagi ke dukun lagi, ke kiai lagi, berkali-kali sampai dia sembuh. Nah, iya. Setelah sembuh, nah si laki-laki itu yang sudah mapan itu akhirnya menikahi si perempuan tadi. Akhirnya nikahin teman ibu itu. Iya. Dan akhirnya mereka itu berumah tangga ya, berumah tangga. Sekarang malah sudah punya anak satu. Dan apakah ibu tahu itu sekarang itu keadaan teman ibu itu apakah masih sering kayak seperti kerasukan gitu atau gimana? Ya waktu itu pas pertama ya aku ke rumah kayak ada hawa-hawa beda. Kalau hawa beda kita sudah merasakan, kayak begitu masuk rumah terus ada kayak hawa dingin, kayak ada magnet gitu ya Mas. Nah di situ aku udah agak curiga Mas di situ. Sudah agak curiga, ternyata benar ada yang istilahnya orang syirik gitu lah ya,
Berarti kan si cowok itu sirik kan? Karena apa? Ditolak secara tidak langsung. Tuh. Sampai sekarang dia sudah punya anak 1 perempuan. Jadi sekarang udah nggak sering kerasukan gitu lagi ya. Sekarang alhamdulillah sudah. Nah dari semua itu kan istilahnya ibu ini kan sebagai sahabat kan sering nganterin berobat ke sana ke sini, nanya ke orang pinter, nanya ke kiai gitu kan ya. Iya. Apakah ada efek ke ibu gitu untuk sekarang ini setelah itu? Waktu kadang pernah dimimpiin Mas, kayak agak serem-serem juga. Wajahnya kurang bisa dipahami. Sekarang ya sudah enggak, hanya sekali doang itu Mas. Oh, jadi ibu pernah dimimpiin gitu ya? Iya. Ya mungkin Karena mungkin teman juga sih. Dan apakah dari mimpi itu apa pengaruh ke perekonomian ibu atau keluarga ibu gitu? Waktu aku kan lagi berjalan di itu loh Mas, kayak online. Oh jadi ibu usahanya online? Iya, kayak jual baju, lipstik, kayak panci anti panas yang di kompor itu. Pokoknya semua barang di situ ada kan Mas. Nah, ini gimana ya Mas solusinya ya? Aku kok kayak usahanya agak sulit. Efek Dari finansialnya agak sulit didapat gitu. apakah itu maksud ibu, apakah itu efek dari ibu sering nganterin teman ibu itu dulu? Bisa juga ya. Ataukah emang di keluarga ibu itu ada apa begitu mungkin ya maksud ibu gitu? Iya. Oke, jadi kalau begitu nanti bisa saya sampaikan ke Master ya, Master Pandulung. Siapa tahu Master Pandulung ada solusinya buat Iya. ibu itu kan, Ya, terima usaha kasih. ibu dan juga buat keluarga ibu gitu ya. Mungkin ada solusi yang terbaik itu apa atau apa kan saya juga kan nggak tahu. Gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan Master Pandulung menyarankan ibu untuk puasa, semisal kayak puasa Senin Kamis, Iya. gitu kan, ibu lakukan. Ya, Insya walaupun Allah, secara iya. langsung kan itu puasa juga kan itu melatih diri kita juga kan, untuk melatih ya untuk masalah emosi. Betul. Bukan puasa itu bukan cuma hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Mengendalikan. Iya. Jadi di situ jadi untuk usaha ibu itu nanti bisa konsultasi langsung gitu. Mungkin itu mungkin dari ibu cukup itu Bu ya. Iya. Oke, kalau gitu saya ucapin juga terima kasih buat Ibu Cindy yang udah jauh-jauh dari Banyumas tuh. Iya, betul Iya. Banyumas. Mas datang ke sini Ujung. ke Padepokan Pandulung untuk bercerita dan menanyakan solusi dan apa ya, jalan keluarnya gitu Bu. Iya, betul. Oke, kalau gitu saya ucapin sekali lagi terima kasih. Oke Bu ya, kalau gitu sekali lagi saya ucapin terima kasih pada Ibu. Sama-sama. Terima kasih banyak buat Laskar Pandulung yang telah menyediakan lokasi yang begitu megah ya. Kalau bagi aku sih misteri banget ya. Aku masuk sini juga merinding semua. Bulu kuduk tuh berdiri semua. Terima kasih juga buat krunya yang telah membantu kami. Semoga Laskar Pandulung sukses, semakin jaya. Kiranya segitu ya Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.